Gimana? Halo? Apa itu? Halo? Gimana kelompok ini? Kok tidak ada suara ya? Baik, Pak. Saya akan menjelaskan langkah-langkah yang mungkin akan diambil oleh guru BK. Heeh. Yang pertama itu, guru BK itu menggambar umum masalah. Jadi, langkah awal dalam pemecahan masalah adalah mengetahui terlebih dahulu mengenai gambaran umum masalah. Dengan mengetahui gambaran umum ini, guru pembimbing atau konselor dapat menentukan masalah apa yang sedang dialami peserta didik. Gambaran umum masalah dapat diperoleh dengan mengamati ciri-ciri tingkah laku dan sikap maupun sifat yang ditunjukkan peserta didik. Yang kedua, ini mengidentifikasi masalah. Jadi, pada langkah ini, guru BK harus mengenal gejala-gejala awal dari suatu masalah yang dihadapi oleh siswanya. Maksud dari gejala awal di sini adalah apabila siswa menunjukkan tingkah laku berbeda atau menyimpang dari biasanya, ini harus diteliti terlebih dahulu. Dan apabila gejala-gejala ini mulai nampak, kemudian dianalisis dan selanjutnya dievaluasi. Apabila siswa menunjukkan tingkah laku atau hal-hal yang berbeda dari biasanya, maka hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai gejala dari suatu masalah yang sedang dialami siswa. Yang ketiga, ini mendiagnosis. Pada langkah diagnosis dalam yang dilakukan oleh guru BK ini, yaitu menetapkan masalah berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah. Dalam langkah ini, dilakukan kegiatan pengumpulan data mengenai berbagai hal yang menjadi latar belakang atau yang melatar belakangi gejala yang muncul dengan menggunakan berbagai aplikasi instrumentasi. Yang keempat, ini ada prognosis. Langkah prognosis ini, pembimbing menetapkan alternatif tindakan bantuan yang akan diberikan. Yang selanjutnya, melakukan perencanaan mengenai jenis dan bentuk masalah apa yang sedang dihadapi oleh siswanya. Prognosis dapat dikatakan latar depan dari masalah yang akan mencari rumusan dampak dari masalah tersebut. Misalnya, seorang peserta didik suka membolos, maka dalam hal ini dilihat jika masalah siswa ini tidak segera diatasi, apa dampak yang akan terjadi pada siswa tersebut. Kemungkinan siswa tersebut akan mendapatkan prestasi yang buruk dan membuat dia tidak naik kelas. Yang terakhir itu treatment atau terapi. Langkah ini berupa usaha untuk melaksanakan bantuan ataupun bimbingan kepada seseorang yang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan pada langkah ketiga atau prognosis. Oke, Mbak Okta. Halo, Mbak Okta. Iya, Pak. Oke, maaf saya potong. Ini dari apa yang disampaikan Mbak Okta ini tidak apa namanya hanya menunjukkan bahwa atau menerangkan untuk identifikasi dari permasalahannya saja ya. Identifikasi apa sih permasalahan dari anak-anak ini dan bagaimana penyelesaiannya seperti itu kan yang disampaikan Mbak Okta. Hal ini maksud saya tadi pada saat penyampaian materi kan dikatakan bahwa banyak sekali hambatan, hambatan internal, hambatan eksternal tadi, itu bagaimana penyelesaiannya gitu kan. Saat guru BK mengalami hambatan, saat anak didik ini merasa bahwa atau merasa takut terhadap guru BK atau memiliki pemikiran bahwa guru BK ini seolah-olah seperti polisi di sekolah. Dan begitu pun juga dengan orang tua dari siswa ini pada saat dipanggil ke sekolah, mereka juga merasa bahwa anak saya ini pasti bermasalah.
pada saat orang tua dipanggil. Kan dalam konsep bimbingan konseling ini kan masalah kan tidak harus yang negatif, itu kan? Nah ini maksudnya di sini bagaimana cara kita memberikan pengetahuan terhadap mereka agar guru BK ini bukan merupakan guru yang seolah-olah ditakuti oleh para siswa, begitu juga orang tua. Tidak menganggap bahwa guru BK ini saat memanggil anaknya ataupun orang tuanya ini agar tidak dianggap bermasalah gitu loh. Agar tidak dianggap masalah yang negatif. Kan bisa jadi guru BK memanggil anaknya ini karena anaknya ini pembelajarannya atau dalam penangkapan materinya sangat bagus. Jadi memberikan arahan kembali atau memberikan wawasan terhadap orang tua bahwa anak ini sudah bagus pembelajarannya, akan tetapi masih perlu ditingkatkan kembali. Misalkan kan ini permasalahan yang positif ya. Kalau permasalahan yang negatif kan yang disampaikan Mbak Okta tadi bahwa misalkan anak ini di sekolah suka bolos, misalkan ini kan hal yang negatif. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi penanganannya ini seperti apa sih pada saat Anda semua nanti sudah terjun ke sekolah atau terjun ke dunia pendidikan, pada saat mengalami hal ini, itu harus seperti apa gitu kan? Pada saat anak didiknya ataupun orang tuanya merasa takut terhadap guru BK gitu. Atau silakan yang lain lah, boleh lah. Kita boleh berpikir ke sana gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari yang lain atau Mbak Okta mungkin? Paham ya maksud saya ya, Mbak Okta? Iya, Pak. Jadi ini tuh maksudnya stigma yang tertanam oleh siswa itu sendiri kan, Pak? Iya, tadi kan dijelaskan bahwa orang tua dan siswa bahkan beranggapan seperti itu gitu kan. Jadi misalkan yang pertama guru BK ini wajib memberikan pemahaman terhadap anak didiknya dan orang tuanya misalkan terkait fungsi dan manfaatnya dari guru BK ini apa sih gitu sebenarnya gitu kan. Ini kan suatu terobosan-terobosan yang perlu dilakukan guru BK ataupun guru kelas, diberikan pemahaman lah siswanya. Oh, manfaat dari guru BK itu ini. Jadi sebagai ajang curhat misalkan kan, ajang curhat di mana bahwa guru BK ini akan membimbing dari anak didiknya tidak harus yang memiliki permasalahan negatif, akan tetapi banyak juga permasalahan-permasalahan yang positif juga yang perlu kita kembangkan juga. Itu kan bisa kita berikan pemahaman terhadap orang tuanya. Misalkan kita memberikan pemahaman terhadap orang tua bahwa pada saat anaknya dipanggil oleh guru BK atau guru bimbingan konseling ini, bukan berarti anaknya ini bermasalah. Ini tidak. Akan tetapi anaknya ini bisa jadi pembelajarannya ini perlu ditingkatkan. Ini kan permasalahan yang positif ya. Berbeda kalau memang banyak juga dari orang tua ini menganggap bahwa pada saat anaknya dipanggil ini pasti anak ini nakal gitu kan. Anak ini suka bolos misalkan. Anak ini tidak mengikuti pembelajaran dengan baik atau berantem dengan temannya. Ini kan suatu permasalahan yang negatif yang ditakutkan oleh orang tuanya, bahkan tertanam di pemikiran-pemikiran orang tua. Gitu ya. Jadi harus diberikan pemahaman-pemahaman memang bagi orang tua dan bagi peserta didik secara keseluruhan. Itu salah satu caranya ya Mbak Okta ya. Jadi tolong dicatat, nanti dikembangkan ya pada saat penambahan materinya. Mas siapa tadi ya? Mas Budi ya? Halo? Iya, Pak. Oke.
Terus selanjutnya, tadi bahas tentang apa ya? Saya malah lupa. Oke, untuk Sarpras tadi ya udah dijelaskan ya sama Mbak Okta tadi untuk antisipasi sarana prasarana di sekolah apabila kurang memenuhi. Tadi ada pemanfaatan teknologi itu juga memang sangat efektif juga. Karena apa? Kalau pada saat sarana prasarana di sekolah atau sekolah tidak memiliki ruang khusus untuk bimbingan konseling ini, memang pelaksanaan daripada bimbingan konseling menjadi kurang efektif, ya. Karena apa? Dari anak didik sendiri pada saat menghadap ke guru BK, ini akan menjadi tidak leluasa pada saat mereka mau bercerita apa keluh kesahnya. Ini mereka menjadi tidak leluasa karena takut didengar oleh orang lain ataupun orang di sekitar ini, terkadang memang tidak mau hal ini sampai bocor kepada orang lain. Maka dari itu di materi sebelumnya akan dikatakan bahwa guru BK wajib menjaga privasi daripada kliennya, itu ya, atau anak didiknya. Ini harus bisa menjaga itu. Itu kunci utama dari guru BK. Ya, jadi tidak boleh membocorkan permasalahan pada kliennya. Itu. Oke, terus next. Tadi saya melihat next slide-nya, Mas. Coba, Mas. Terus. Nah, ini. Tadi kan dikatakan bahwa guru kelas di SD, ini kan sebagai guru BK juga. Dia menyandang dua karir ya. Guru sebagai guru kelas sekaligus menjadi guru BK. Di sini memang hambatannya sebagai guru kelas dan guru BK ini waktu untuk melaksanakan bimbingan ini terkadang memang kesulitan dalam menentukan waktu untuk melaksanakan bimbingan karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, salah satunya yaitu administrasi dari guru ini yang harus diselesaikan. Bahkan salah satu dari tugas guru ini ada yang terbengkalai itu sudah pasti ya. Kalau guru ini tidak bisa membagi waktu dengan baik. Jadi selain penyelesaian dari administrasi, juga tugas sebagai guru BK ini harus dapat terselesaikan dengan baik, harus dapat membagi waktu dengan baik ya. Misalkan administrasinya diselesaikan di malam hari, ini kan juga bisa, ataupun di rumah. Ini kan juga salah satu alternatif penyelesaian. Jadi memang tidak mudah menjadi seorang guru kelas dan sekaligus guru BK, karena banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan di situ. Apalagi di guru SD kan banyak sekali mata kuliah, itu yang menjadi salah satu penghambat. Dan sebagai guru kelas juga, apalagi untuk anak pendidikan SD ini kan harus dapat membuat media pembelajaran itu yang dapat disenangi oleh anak-anak. Nah, ini yang cukup menguras pemikiran ya, menguras pemikiran daripada guru tersebut. Jadi setiap malam harus memikirkan besok anak-anak saya ini mau saya kasih materi apa, mau saya kasih media apa yang menarik untuk mereka. Ini kan suatu hal yang memang cukup berat karena ini setiap hari dilakukan oleh guru 1 minggu. Jadi untuk membagi waktu untuk melaksanakan bimbingan konseling ini cukup sulit juga karena waktu ya, memang hambatan waktu. Terus next, Mas.
Oke, oke. Udah. Oke, baik. Jadi itu ya tambahan dari saya, mungkin dari rekan-rekan yang lain mau ada yang ditanyakan untuk kelompok ini. Silakan. Cukup? Masih ada yang mau disampaikan atau didiskusikan? Silakan. Halo? Halo? Dengar, Pak. Baik, teman-teman, bila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung eh, ditulis di kolom chat. Oke, silakan dari kelompok ini boleh langsung menjawab ya. Mungkin dapat bergantian. Dari tadi soalnya udah Mbak Okta, mungkin Mas Budi atau Mbak Darwanti atau Mbak Haramita. Silakan. Yang lain juga boleh ikut membantu ya, yang dari kelompok lain. Boleh ikut membantu untuk diskusi ini.
Masih diskusi? Baik, baik, baik. Baik, Oke, Pak, Mas saya akan Budi, jawab silakan. pertanyaan dari Mbak. Iya, akan saya jawab pertanyaan dari Mbak Ayu Lestari. Izin bertanya, kapan waktu yang tepat bagi guru BK bertindak dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa? Mula-mula itu tuh guru BK kan harus tahu permasalahan terlebih dahulu. Mungkin bisa apa ya, bertanya kepada teman-teman yang dekat gitu, memiliki hubungan yang erat terhadap siswa yang ingin kita konsultasikan gitu. Mencari mencari kayak apa ya, permasalahan itu dari teman-temannya yang akrab mungkin, terus dari lingkungan-lingkungan yang lain, sehingga eh, saat kita itu memanggil siswanya, kita itu kayak punya apa ya, sudah punya jawabannya gitu loh, Pak. Nah, setelah itu tuh Mbak Ayu, bukan siswanya harus saya yang nanya. diarahkan dan diselesaikan permasalahannya. Jadi waktu yang tepat adalah saat dimana kita itu sebagai seorang guru BK itu uh, sudah memiliki jawabannya, sehingga saat kita itu memanggil siswa tersebut, kita itu lebih enak itu menjawabnya dan mencarikan solusinya seperti itu. Maaf kalau. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, yang lain mau menambahkan dari yang disampaikan Mas Budi? Mungkin Mbak Karuna dari tadi senyum-senyum mau menambahkan. Tidak, Pak. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Mbak Ayu. Waktu yang tepat itu setelah menetapkan masalah yang dialami peserta didik berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah itu sendiri yang dialami, dan juga menetapkan alternatif tindakan bantuan apa yang akan diberikan oleh guru bimbingan konseling tersebut. Seperti itu. Oke. Tepat sekali ya Mbak Okta ya. Jadi di mana waktu yang tepat untuk guru BK ini bertindak ini pada saat memang guru BK sudah mengetahui atau sudah menganalisis apa sih permasalahan dari anak didik tersebut, dan tentunya juga apa yang disampaikan Mas Budi tadi, mencari tahu dari berbagai sumber dari yang lainnya, mungkin teman dekat ataupun orang lain, ini juga sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali nantinya sebagai bahan kita dalam memanggil anak yang memang perlu kita konseling atau memiliki sebuah pokok permasalahan gitu ya. Jadi di mana saat guru BK sudah mengetahui permasalahannya, sudah benar-benar tahu apa permasalahan yang dihadapi anak A, jadi nanti kita dapat memanggilnya ya, untuk kita lakukan bimbingan lebih lanjut. Oke, begitu ya Mbak Ayu ya. Oke, silakan dari pertanyaan yang lainnya bisa dilanjutkan untuk menjawab. Silakan Mbak Okta. Sebentar, Pak. Oke, masih berdiskusi. Mbak Ima, boleh menambahkan Mbak Ima? Mbak Karuna, mau menambahkan? Silakan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Isma. Sebutkan hambatan-hambatan yang masih muncul dari pengajar yang kurang memahami layanan bimbingan konseling. Yang pertama, umumnya guru memandang layanan BK diberikan hanya kepada peserta didik yang berperilaku menyimpang atau nakal, sehingga pelaksanaan BK diharapkan seperti polisi atau jaksa menghadapi pesakitan atau layanannya bersifat klinis. Yang kedua, belum menempatkan layanan BK di sekolah sebagai layanan pengembangan dan pencegahan atau layanan yang berorientasi pada pedagogis, potensial, humanistis, dan profesional. Yang ketiga, memandang layanan BK sebagai layanan yang menangani peserta didik untuk bermasalah melakukan tindakan sehingga permasalahan di dalam kelas umumnya diserahkan kepada guru pembimbing. Yang keempat, secara manajerial, layanan bimbingan dan konseling yaitu kepeduliannya terhadap siswanya, binaannya secara menyeluruh dan kontinu. Sepertinya hilang. Ya, keluar sepertinya itu Mbak Ara. Mungkin boleh dilanjutkan Mbak Darwanti atau Mbak Okta atau Mas Budi. Baik, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ima Rusima. Izin bertanya, pada PPT tersebut dijelaskan tentang hambatan bimbingan konseling berupa salah persepsi tentang bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dari salah persepsi tersebut? Menurut PPT kami tadi kan sudah kami jelaskan ya, salah persepsi itu seperti orang tua itu memandang layanan BK itu sebagai pengawas atau polisinya itu loh sekolah, sehingga BK itu terkesan bila orang tua itu diminta datang ke sekolah itu pasti anaknya itu dicap sebagai anak nakal atau bandel. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya pemahaman bersama antara orang tua, guru BK maupun murid itu sendiri mengenai peranan BK yang sebenarnya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Halo, Mbak Ima, halo. Iya, Pak. Oke, Mbak Ima, saya mau menambahkan apa yang disampaikan Mbak Ara tadi dan Mas Budi barusan. Ya. Baik, Pak. Oke, jadi salah persepsi ya tentang salah persepsi daripada guru BK. Jadi salah persepsi ini ada beberapa hal. Yang pertama ada guru BK salah persepsi dalam menyikapi sebuah pokok permasalahan dan salah persepsi bagi anak didik. Dan yang ketiga salah persepsi bagi orang tua. Ada 3 macam ini ya. Jadi salah persepsi ini seperti yang dijelaskan Mas Budi tadi bahwa kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua kepada anak didik juga bahwa sebuah permasalahan ini tidak semata-mata hanyalah permasalahan yang negatif ya. Ada permasalahan yang positif juga. Jadi belum tentu pada saat anak ini dipanggil oleh guru BK, ini anak adalah anak yang bandel tadi dikatakan Mas Budi atau nakal. Itu belum tentu, karena ada banyak sekali faktor sehingga anak tersebut dipanggil oleh guru BK. Itu ada banyak sekali faktor, tidak hanya yang negatif saja, tetapi banyak hal-hal positif yang memang perlu dikembangkan lagi. Ya, atau karakter siswa yang memang kesehariannya sudah positif atau pembelajarannya sudah bagus dan perlu ditingkatkan kembali. Itu juga menjadi di mana guru BK juga mau memanggil siswa tersebut. Dan yang bagi guru
bagi guru sendiri ini juga perlu memahami juga fungsi daripada guru kelas dan sekaligus bimbingan konseling, guru bimbingan konseling ya. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa guru ini berpikiran atau menganggap bahwa saya nanti hanya memanggil anak-anak yang bandel atau yang nakal saja atau yang memiliki permasalahan gitu kan. Tidak boleh hanya berpikir sampai situ saja. Akan tetapi apa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa guru BK harus punya pemahaman yang lebih bahwa atau guru kelas itu harus punya pemahaman yang lebih bahwa nanti anak-anak saya ini yang perlu saya bimbing ini tidak hanya yang memiliki permasalahan yang negatif. Oh, ternyata ada juga permasalahan yang positif. Ini juga sangat perlu pemahaman ini dipahami oleh guru kelas juga ya. Guru kelas juga perlu memahami hal ini. Jadi jangan sampai nanti dari guru kelasnya saja berpikir seperti itu. Bagaimana cara memberikan pemahaman terhadap orang tuanya kalau guru kelasnya juga berpikiran seperti itu ya. Bahwa permasalahan itu pasti yang negatif. Itu sangat disayangkan sekali nanti untuk memberikan pemahaman terhadap orang tua siswa ini yang repot gitu ya. Mbak Ima ya. Iya Pak, baik terima kasih. Oke, lanjut Mbak Okta atau Mas Budi atau Mbak Darwanti agar lebih cepat. Mungkin masih ada pertanyaan dari Mbak Karuna dan siapa satu lagi tadi? Mas Aan. Oke, saya mau ini ya, bantu menjawab ya. Untuk dari Mbak Karuna ya, biar lebih cepat. Ini sudah 1 jam lebih nih. Ya. Apa mau sampai 2 jam? Enggak apa-apa. Mbak Ima mah gedek-gedek itu kenapa itu? Oke. Mbak Okta, halo. Sepertinya mereka masih berdiskusi kelompok ini. Jadi saya izin untuk memberikan jawaban terlebih dahulu ya. Ini Mbak Karuna ini ada bertanya tentang sikap seorang guru jika dalam melakukan bimbingan konseling ini terhadap anak yang bermasalah namun enggan untuk bercerita. Jadi anak-anak ini ada yang malu untuk bercerita atau enggan untuk bercerita, ini bagaimana penanganannya gitu kan. Dan dampaknya apa sih nanti dalam belajar anak tersebut gitu. Gimana Mbak Mas Budi? Mau langsung dijawab atau Mbak Darwanti ini belum ada suaranya tadi Mbak Darwanti? Oke, langsung saja ya. Jadi sebagai guru BK atau guru kelas, pada saat ada anaknya yang ada halo? Ya, Terdengar ya? Terdengar, Mbak. Mbak, Oke, terdengar, Mbak. barusan terputus suara saya, jaringan saya. Oke, ini dari Mbak Karuna tadi ya. Jadi
bagaimana penanganannya jika ada anak yang enggan untuk bercerita atau menceritakan permasalahannya terhadap guru BK ini, tidak mau terbuka terhadap guru BK. Oke, jadi sebagai guru BK ini harus banyak sekali triknya sebenarnya guru BK ya, atau banyak sekali cara yang dipahami oleh guru BK, yang tentunya pasti anak ini memang di awal pasti enggan untuk bercerita di awal ya. Akan tetapi guru BK kan perlu adanya pendekatan-pendekatan khusus di mana bahwa anak-anak ini agar mau bercerita ini seperti apa sih yang harus saya lakukan. Contohnya misalkan ini guru BK ini kan harus memiliki banyak cara gitu kan. Memberikan pendekatan, misalkan diajak ke kantin, diberikan atau dibelikan jajan atau diajak makan atau diajak santai gitu kan, itu kan salah satu cara juga. Jadi ada pendekatan-pendekatan khusus. Jadi pada saat guru BK menanyakan sesuatu atau berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan anak tersebut yang akan dikorek permasalahan apa yang ada pada dirinya ini, jadi tidak langsung menanyakan hal itu, akan tetapi bisa juga untuk bercerita tentang hal yang lainnya dulu. Ini kan juga bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Jadi seperti halnya kalau orang misalkan kalian mau mendekati orang yang kalian suka, ini kan banyak sekali cara kan, ya enggak? Misalkan yang lelaki-lelaki ini ingin mendekati para wanita atau menyukai wanita, misalkan Mbak Ima disukai oleh siapa gitu kan, atau itu kan pasti ada banyak sekali cara yang dilakukan oleh cowoknya ini ya. Mungkin dari awal baru ketemu kan tidak kenal, nanti lama-lama bagaimana agar bisa kenal, agar bisa tahu Mbak Ima ini seperti apa, terus nanti cowoknya seperti apa, yang deketin seperti apa, itu kan butuh pendekatan atau proses tersendiri kan. Jadi pendekatan-pendekatan inilah yang kita terapkan juga pada anak didik kita nanti. Jadi nanti mungkin saking ingin mendekatinya, terus Mbak Ima sudah kenal, terus diajak jajan beli bakso, ini kan juga salah satu pendekatan ya, agar untuk menarik perhatian. Pada saat sudah dibelikan bakso, nanti Mbak Ima sudah mau ada senyumnya terhadap orang yang dikenal ini, atau orang yang baru dikenal ini sudah mulai ada senyumnya, ini kan juga bisa. Salah satu untuk menarik dari perhatian seseorang, atau salah satunya perhatian anak didik ini. Karena anak didik ini pasti senang, apalagi anak SD kalau diberikan jajan itu kan, atau diberikan makanan, itu juga senang sekali. Orang yang kuliah aja dibelikan bakso pacarnya aja senang kok, apalagi anak SD diberikan jajan ya. Itu pasti senang sekali. Oke, itu salah satu bentuk pendekatannya ya. Jadi memang butuh kesabaran di mana guru BK ini untuk mengorek sesuatu atau menginginkan targetnya ya. Kalau dibilang anak didik ini kan targetnya ini agar mau bercerita. Ini memang butuh kesabaran. Selain dari anak didiknya, ada juga banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Ini dari teman dekatnya, terus dari orang tuanya, ataupun yang lainnya yang sekiranya dapat dimintai informasi. Ya. Oke, mungkin itu Mbak Karuna ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Lanjut. Ini siapa yang belum ya? Mbak An belum tadi ya? Apa udah ya? Mas An ya? Sudah Pak. Sudah ya? Ini Mbak atau Mas An ini? Sudah dijawab sama Mbak Mita. Oh, cewek. Mbak Pak. Ya ampun. Adik Iya, Pak iya, Ari. lupa. Soalnya gambarnya kan cowok itu.
Cewek, Pak. Nah itu profilnya naik motor itu kayak cowok gitu kan. Sorry Mbak An. Ternyata anak motor. Oke, berarti sudah semua ya. Iya, Pak. Oke, mungkin saya kira cukup ya untuk sesi diskusinya, dan mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan nanti bisa kita lanjutkan di grup gitu ya. Nanti kalau kelamaan kuotanya habis kan repot kalau kuotanya habis gitu kan. Oke, ini Mas Gunawan ini cewek apa cowok ya? Gunawan Kudus ini ya. Soalnya gambarnya cewek kan, nanti takutnya salah nyebut kan repot. Halo, Gunawan Kudus, nggak ada suaranya. Halo? Oke, silakan ditutup untuk presentasinya Mas Budi atau Mbak Okta. Demikian tadi sesi presentasi dari kelompok kami dan sesi tanya jawab sudah selesai. Untuk selanjutnya bisa meninggalkan Google Meet ini. Terima kasih. Belum saya tutup. Jangan meninggalkan dulu. Baik Pak. Maaf. Oke, terima kasih Mas Budi dan untuk kelompok ini ya, untuk presentasinya sangat luar biasa sekali. Oke, mungkin untuk kedepannya agar dapat lebih baik lagi, dan saya harap nanti kalau kedepannya menyusun presentasi agar materinya lebih detail kembali ya Mas Budi ya. Seperti tadi kan kita berbicara hambatan. Kalau kita berbicara hambatan, jadi harus ada penyelesaiannya juga yang dibahas, gitu ya. Oke, jadi sebelum kita tutup, silakan dibuka kameranya dulu, kita dokumentasikan. Mas Pujiono, Widusa, halo, silakan kameranya dibuka biar lebih cepat. Mas Gunawan ini kok nggak ada ya? Ini nanti nggak saya absen ini, cuman ada fotonya aja. Halo Mbak Ara, Mbak Darwanti, Mbak Mudita. Mbak Mudita, halo. Ini yang nggak dibuka kameranya nggak saya absen ya. Oke. Oke Mbak Ara, nggak apa-apa, sinyalnya nggak bagus. Saya sangat paham sekali. Oke Mas Puji, halo Mas Puji. Ya Pak. Kenapa lehermu Mas Puji? Kalau ditutup itu apa itu? Ini kancingnya Pak. Oh gitu. Saya kira habis jatuh terus dikasih apa gitu lehernya. Enggak. Kancing. Soalnya apa namanya, kerahnya itu tinggi sekali. Jadi saya kira apa gitu untuk apa membenarkan ini urat-uratnya gitu. Mbak Mudita kenapa baru muncul?
Ini belum saya screenshot tadi untungnya. Oke, kita mulai lagi fotonya. Ora iso. Bentar, kau nggak bisa malah. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, oke. Jadi nanti minggu depan kita akan lanjutkan presentasinya lagi karena masih ada satu kelompok ya. Kelompok siapa di minggu depan? Kelompok siapa? Kelompok saya, Pak. Bapak Nadia, Karuna, Ima, Puji. Lah orang ngomong nggak ada suaranya, cuman gini-gini, saya kan nggak tahu. Oke, sip, Mbak Nadia, Mbak Ima, Mbak Karuna disiapkan ya untuk minggu depan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk kelompok ini sekali lagi.